Halo sahabat Langit Hitam, kembali lagi bersama kami di kanal penuh kisah mistis nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini, kita akan menutup perjalanan panjang yang penuh kutukan, darah, dan takdir dari keluarga Bunian. Kisah ini bukan sekedar legenda, tapi jejak nyata dari pertemuan dunia manusia dengan dunia gaib. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir, karena setiap detiknya menyimpan rahasia besar yang tak boleh kalian lewatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu betapa tipisnya batas antara kita dengan dunia tak kasat mata. Setelah perjalanan penuh penderitaan, pengkhianatan, dan air mata, akhirnya Arsaka, anak dari Ratna dan Dharma, menjadi pusat dari takdir besar dua dunia. Dari seorang bocah yang dulu hanya ingin bersama kakek dan neneknya, kini ia duduk di singgasana kerajaan Bunian, memikul beban sebagai pewaris tahta. Namun apakah ini benar-benar akhir dari kutukan atau justru awal dari kehancuran baru? Malam ini, kita akan mengungkap bagaimana Arsaka menerima takdirnya, bagaimana Ratna menutup perjalanan tragisnya, dan bagaimana dunia manusia harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan seorang pewaris darah Bunian. Malam itu, langit di atas desa mendadak berubah kelam. Bintang-bintang yang biasanya berkelip lenyap, digantikan cahaya aneh berwarna hijau kebiruan yang berputar seperti pusaran. Arsaka berdiri kaku di tengah halaman rumah tua peninggalan Dharma. Tubuhnya bergetar karena kekuatan asing mulai bangkit dari dalam dirinya. Sejak Ratna memanggilnya kembali, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seakan separuh jiwanya bukan lagi milik dunia manusia. Angin kencang bertiup, membawa suara gamelan halus yang entah dari mana datangnya. Semakin lama, suara itu berubah menjadi dentuman gong keras yang mengguncang bumi. Arsaka mendongak, dan saat itulah dari pusaran cahaya, sosok-sosok tinggi dengan pakaian serba putih turun perlahan. Mereka adalah utusan Bunian, wajahnya bercahaya, matanya seperti kristal. Arsaka, salah satu dari mereka bersuara dalam bahasa yang aneh, namun entah mengapa Arsaka bisa memahaminya. Saatnya kau kembali, takdir sudah menunggu. Arsaka ingin menolak, ingin berlari, tapi kakinya seolah menancap ke tanah. Tubuhnya terasa ringan, sementara cahaya di dadanya berpendar semakin kuat. Saat ia memegang dadanya, sebuah simbol aneh berwarna merah darah muncul di kulitnya, seperti tanda kerajaan. Tiba-tiba, bayangan Ratna muncul samar di hadapannya. Senyum pahit tergambar di wajahnya. Maafkan aku, Arsaka. Inilah jalan yang harus kau tempuh. Kutukan itu bukanlah akhir, melainkan jalan menuju Singhasana. Arsaka menjerit, Ratna, jangan pergi. Apa maksud semua ini? Namun sosok Ratna menghilang begitu saja, berganti dengan genggaman tangan dingin dari utusan Bunian yang menariknya masuk ke dalam pusaran cahaya. Di detik terakhir sebelum lenyap, Arsaka melihat desa tempat ia lahir dan tumbuh semakin menjauh, menyusut seperti titik kecil. Orang-orang yang mungkin pernah mengenalnya, kini tak lagi bisa melihatnya. Ia dibawa ke dunia lain. Ketika kesadarannya kembali, Arsaka berdiri di hadapan sebuah istana raksasa. Dindingnya berlapis batu giok, atapnya menjulang, dan di atas singhasana emas duduk sosok agung dengan wajah yang sangat mirip dirinya. Hanya saja lebih tua, lebih berwibawa, dan memancarkan aura gaib yang menakutkan. Selamat datang Arsaka, suara itu menggema, berat dan berwibawa. Aku adalah bayangan takdirmu. Kau bukan hanya manusia, kau adalah pewaris tahta Bunian. Kini saatnya kau mengambil tempatmu. Arsaka terdiam, jantungnya berdetak kencang, pikirannya kalut. Semua yang ia alami selama ini, kutukan, kehilangan Ratna, mimpi buruk yang menjeratnya, ternyata hanyalah jalan menuju momen ini. Dunia gaib sudah menuntutnya kembali dan tak ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar, Arsaka dipaksa melangkah ke depan. Para penjaga Bunian berlutut di sisi kanan dan kiri, memberi hormat. Saat kakinya menyentuh lantai giok yang dingin, tahta emas itu bergetar seolah mengakui kedatangannya. Dan di detik itu juga, Arsaka menyadari, ia bukan lagi manusia biasa.
Ia adalah raja yang ditunggu dunia bunian. Cahaya hijau kebiruan masih berputar ketika Arsaka mulai menginjakan kaki di lantai giok istana bunian. Hawa dingin langsung menyusup ke tulangnya. Namun yang membuat jantungnya benar-benar terhenti adalah kenyataan bahwa ia melihat sosok ibunya, Ratna, berdiri di samping singgasana emas. Tubuh Ratna tampak pucat, wajahnya cantik tapi muram, dan matanya menyala samar hijau kebiruan. "Ibu," Arsaka berbisik lirih, air mata langsung mengalir. "Aku akhirnya bisa melihatmu lagi." Ratna menatapnya, bibirnya bergetar, seolah ingin tersenyum, namun justru air mata bening jatuh dari sudut matanya. "Anakku, maafkan ibu, aku tidak bisa kembali bersamamu ke dunia manusia. Kutukan yang menjeratku sudah terlalu dalam. Yang bisa ibu lakukan hanyalah membawamu ke sini, agar kau tidak sendirian." Arsaka menggeleng keras. "Tidak, aku ingin bersama ayah dan ibu, bukan di sini. Aku tidak peduli tentang tahta bunian atau ramalan mereka." Suaranya pecah, menggema di dalam istana. Sosok agung di singgasana emas yang kini jelas bukan bayangan, melainkan Raja Bunian Lama, menyela dengan suara berat. "Ratna sudah menjadi bagian dari dunia kami. Dia tidak bisa kembali meski hatinya meronta. Dan kau, Arsaka, darahnya mengalir dalam tubuhmu. Kau tidak bisa lari dari takdirmu." Ratna menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Arsaka, ingatlah ayahmu Dharma. Dia masih terjebak di salah satu lingkaran bunian. Kau adalah satu-satunya yang bisa membebaskannya. Tapi untuk itu, kau harus menerima tempatmu di sini terlebih dahulu." Arsaka terdiam. Hatinya koyak, antara ingin meraih ibunya dan kabur, atau menerima nasib demi menyelamatkan ayahnya. Namun para penjaga bunian yang tubuhnya setinggi 2 meter bergerak cepat, mengepungnya dari segala arah. "Bawa dia ke ruang penantian," titah Raja Bunian. Suaranya menggelegar, tak bisa dibantah. Arsaka meronta, menjerit memanggil ibunya. Tapi Ratna hanya bisa menunduk. Kedua tangannya gemetar, air mata mengalir deras. Ia tidak sanggup melihat anaknya diseret pergi. Koridor istana itu panjang, gelap dan dingin. Obor berwarna biru menyala di sepanjang dinding, tapi tidak memberi kehangatan, hanya menambah rasa asing. Arsaka dilemparkan ke sebuah ruangan besar yang kosong, hanya ada batu giok hitam di tengahnya yang berbentuk lingkaran. "Disinilah kau akan menunggu hingga waktunya tiba," salah satu penjaga berkata dengan suara parau. Pintu batu ditutup rapat. Arsaka terduduk di lantai, napasnya memburu. Ia tahu, kini ia bukan lagi anak desa biasa. Ia adalah anak dari Ratna, wanita bunian, dan Dharma, manusia yang terjebak. Dan darah campuran itu membuatnya menjadi kunci bagi dua dunia. Namun di balik kesunyian ruangan itu, ia mendengar suara lirih, suara ibunya. "Arsaka, kuatlah nak, jangan benci ibu. Semua ini demi keselamatanmu dan ayahmu." Arsaka menutup mata, menggenggam tanah giok hitam itu erat-erat. Ia tahu satu hal, perjalanannya baru saja dimulai. Arsaka duduk termenung di balik jeruji cahaya yang berkelip hijau kebiruan. Bukan jeruji besi biasa, melainkan pintu gaib yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sudah diakui sepenuhnya sebagai bunian. Ia bisa melihat dunia istana bunian dari balik tirai kabut itu. Istana megah berkilauan, para prajurit berjaga dengan wajah datar, dan anak-anak bunian bermain bebas di taman bercahaya. Hatinya teriris, seolah ia hanya penonton dari kehidupannya sendiri. Saban malam, suara ibunya Ratna terdengar samar di telinganya. Tangisan itu bukan sekedar hindu, melainkan juga doa. "Saka, anakku, bertahanlah. Darahmu akan menentukan akhir dunia manusia maupun bunian." Kata-kata itu membuat Arsaka gelisah. Ia merasa dipanggil seolah ada kekuatan yang berusaha membangkit dalam dirinya, tapi ditahan oleh jeruji gaib yang mengungkung. Para tetua bunian datang setiap bulan purnama untuk memeriksanya. Mereka membawa kitab pusaka,
membaca mantra, dan mencatat perubahan pada mata serta aura Arsaka. Ada satu hal yang selalu mereka bicarakan dengan wajah tegang. Warna matanya yang berubah-ubah. Kadang hijau kebiruan, khas darah bunian, tapi kadang memudar menjadi hitam legam, seperti manusia biasa. Dia belum murni. Jika dilepaskan sekarang, bisa jadi bencana, ucap salah satu tetua dengan nada dingin. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, kekuatan itu akan mencari jalan keluar dengan sendirinya, dan kita tidak akan sanggup menahannya. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan sunyi, hanya dentingan lonceng gaib yang terdengar di kejauhan. Arsaka mendengar semuanya. Ia bukan lagi anak kecil yang polos. Ia tahu mereka menilai dirinya ancaman. Setiap kali ia menatap ke arah tetua itu, hawa panas menjalari tubuhnya, seolah api kecil menyala di dalam nadinya. Ia tak tahu itu kekuatan atau kutukan, tapi ia bisa merasakannya semakin besar dari hari ke hari. Sementara itu, jauh di lorong gelap istana, Dharma ayahnya masih terikat di ruang pengasingan. Arsaka pernah mendengar kabar dari prajurit muda yang berani berbisik. Dharma terjebak dalam lingkaran waktu. Hidupnya diulang-ulang dalam satu hari tanpa akhir. Hanya anak keturunannya yang bisa memutus belenggu itu. Arsaka menangis saat mendengarnya. Tapi air matanya justru berubah menjadi kristal kecil berkilauan. Kristal itu jatuh ke lantai lalu hilang di telan tanah. Suatu malam purnama, Ratna datang menjenguk. Meski tak bisa melewati jeruji, ia berdiri di balik kabut sambil menatap putranya. Saka, kau harus kuat. Mereka menyebutmu setengah darah, tapi sesungguhnya kau adalah jembatan. Dunia manusia dan bunian hanya akan damai melalui dirimu. Ratna mengangkat tangannya, kabut bergetar. Lalu sesaat jeruji cahaya itu redup. Arsaka merasakan kebebasan hanya beberapa detik, sebelum segel itu kembali menguat. "Kenapa aku tidak boleh keluar, Ibu?" tanya Arsaka dengan suara bergetar. Ratna menunduk, air mata jatuh membentuk kabut tipis di tanah. "Karena dunia di luar sana belum siap menerima dirimu, dan dunia ini pun belum siap melepaskanmu." Kata-kata itu menusuk dalam. Arsaka sadar dirinya adalah kunci, tapi kunci untuk pintu yang belum jelas akan membawa ke cahaya atau ke gelap. Sejak malam itu, Arsaka mulai bermimpi aneh. Ia sering melihat sosok ayahnya berjalan di hutan gelap, dikejar bayangan hitam tak berbentuk. Kadang ia mendengar suara-suara asing memanggil namanya dari balik langit. Suara yang bukan dari ibunya. Suara itu dingin, penuh bisikan kutukan, seolah menginginkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan. Pada suatu malam purnama, mimpi itu berubah menjadi nyata. Jeruji gaib yang mengurungnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu dari luar yang mencoba membukanya. Arsaka berteriak, tubuhnya gemetar, matanya memancarkan cahaya hijau kebiruan yang semakin terang. Para penjaga berlarian, tapi kabut tebal sudah lebih dulu menyelimuti ruangan itu. Di balik kabut, sosok bayangan muncul. Tidak jelas apakah itu Dharma, Ratna, atau sesuatu yang lain. Tapi Arsaka mendengar dengan jelas satu bisikan. "Waktumu hampir tiba." Bisikan itu membuat seluruh ruangan istana bergetar. Lonceng gaib berdentang dan langit dunia bunian berubah kelam. Arsaka merasakan jeruji cahaya mulai retak. Ia memegang dadanya, nafasnya terengah-engah, lalu menatap ke arah ibunya yang muncul dalam kabut. Ratna tersenyum dengan wajah penuh air mata. "Anakku, bersiaplah. Dunia akan mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya." Dan untuk pertama kalinya, Arsaka tidak lagi merasa sebagai tawanan. Ia merasa sebagai pewaris yang tengah dipanggil oleh takdirnya sendiri. Malam itu, langit di dunia bunian tampak ganjil. Bulan yang biasanya berkilau putih pucat, kini berwarna kehijauan, seakan memantulkan cahaya dari dalam tanah. Ratna gelisah. Ia tahu, pertanda itu bukan kebetulan. Di dalam ruang istana yang dijaga mantra, Arsaka duduk diam. Tubuh mungilnya bergetar seolah menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam. Matanya yang biasanya sayu mulai menyala kehijauan, serupa dengan tatapan gaib para raja terdahulu. Jeruji gaib yang menggurung Arsaka bergetar, mengeluarkan bunyi berdengung rendah seperti suara gong besar dipukul dari kejauhan. Para penjaga bunian saling pandang, wajah mereka tegang.
Segelnya tak akan bertahan lama, bisik salah satunya. Suaranya bergetar. Ratna merapat, memeluk tubuh Arsaka, berusaha menenangkan. Namun energi dari dalam darah anak itu menolak dipadamkan. Rasanya seperti api yang dipaksa disiram air. Semakin ditekan, semakin membara. Arsaka mulai menjerit. Bukan sekadar tangisan anak kecil, melainkan raungan yang membuat langit bunian bergetar. Ratna menutup telinga, tubuhnya ikut terhempas mundur. Darah halus mengalir dari sudut bibirnya. Ia sadar, putranya sudah tidak lagi sekadar manusia atau bunian, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, pewaris dari dua dunia. Para tetua bunian muncul, dipimpin seorang pria tua berjubah hitam keperakan. Tongkatnya berkilau dengan ukiran bintang. Anak ini tidak bisa dibiarkan lepas kendali, katanya tegas. Suaranya bergema seakan diucapkan banyak mulut sekaligus. Jika darah pewaris bangkit tanpa kendali, dunia ini akan hancur. Ratna menolak, tubuhnya menghalangi. Dia putraku, aku yang akan mengendalikannya. Namun mata tetua itu hanya menatap dingin, seolah melihat ancaman besar, bukan anak kecil. Jeruji gaib itu retak. Cahaya hijau kebiruan menembus sela-sela, mencar ke langit hingga menciptakan pusaran di awan. Dari pusaran itu, terdengar suara lirih namun menakutkan, seperti bisikan ribuan makhluk. Serahkan darah pewaris, serahkan kepada kami. Wow. Ratna menggigil. Itu bukan suara dari dunia bunian. Itu suara dari kegelapan. Dunia bayangan yang selama ini hanya menjadi dongeng mengerikan bagi para bunian. Seketika, tanah di sekitar istana bergetar. Dari balik kabut muncul siluet-siluet hitam menyerupai pasukan bayangan. Mereka berjalan tanpa kaki, tubuhnya seperti asap pekat, matanya menyala merah. Ratna memeluk Arsaka semakin erat, tubuhnya gemetar. Mereka datang untukmu, nak. Mereka datang untuk darahmu, bisiknya sambil meneteskan air mata. Arsaka menatap sosok-sosok itu dengan mata berkilau semakin terang. Tiba-tiba jeruji gaib pecah meledak. Serpihan cahaya meluncur ke segala arah, membuat para penjaga terlempar. Arsaka berdiri. Tubuh kecilnya seperti diliputi aura gaib yang tak bisa dijelaskan. Dari telapak tangannya keluar percikan hijau yang berubah menjadi kilatan cahaya. Pasukan bayangan itu terhenti sejenak, seakan gentar oleh pancaran anak kecil itu. Ratna mencoba meraih bahu Arsaka, tetapi tubuhnya malah terbakar energi dingin yang menyengat. Ia berteriak, terlempar mundur. Tubuhnya hampir menabrak dinding istana. Namun sebelum tubuhnya jatuh, Arsaka menoleh dan seketika aura di tubuhnya mereda. Ia menghampiri Ratna, suaranya lirih. Ibu, aku tak tahu apa yang terjadi, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang ingin keluar. Tetua bunian maju, menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan lingkaran mantra untuk mengendalikan energi Arsaka. Namun dari pusaran di langit muncul tangan raksasa hitam berasap yang mencoba menembus dunia bunian. Ratna menjerit ketakutan, sadar bahwa ini lebih dari sekadar kebangkitan putranya. Dunia bayangan benar-benar mengincar pewaris darah dua dunia itu. Arsaka memejamkan mata, tangannya terangkat sendiri, cahaya dari tubuhnya menyelimuti seisi istana. Pasukan bayangan hancur dalam sekali hembusan energi, tapi pusaran di langit makin membesar. Ratna menangis, menjerit memanggil Dharma dalam hatinya. Jika kau bisa mendengar Dharma, anak kita tak bisa lagi disembunyikan. Dia sudah menjadi incaran dunia kegelapan. Ketika energi Arsaka mereda, ia jatuh pingsan dalam pelukan Ratna. Namun semua yang hadir tahu, ini hanyalah awal. Kebangkitan darah pewaris sudah dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikan dunia kegelapan untuk menjemputnya. Dunia bunian kini tidak lagi aman, bahkan istana mereka bisa runtuh kapan saja.
Ratna mengusap wajah anaknya yang terlelap dengan wajah pucat. Hatinya hancur. Ia sadar, seberapa keras pun ia berusaha, darah dalam tubuh Arsaka akan terus memanggil kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Kau adalah pewaris takhta Arsaka. Tapi takhta ini datang dengan kutukan. Bisik Ratna sambil menangis. Sementara di luar istana, kabut semakin tebal, menandakan bahwa ancaman dunia gaib baru saja dimulai. Arsaka berdiri di balkon istana Bunian, memandang hamparan kerajaan gaib yang kini jadi rumahnya. Udara terasa berbeda, seolah setiap helai angin berbisik tentang masa depan yang menantinya. Cahaya rembulan memantul di atap-atap kristal istana, menebar sinar pucat yang seakan menyoroti langkah-langkahnya menuju takdir. Ia merasa seperti bagian dari dunia itu, namun dalam hatinya masih ada sesuatu yang mengikatnya dengan dunia manusia. Ratna, ibunya, mendekat perlahan. Mata Ratna penuh kasih, namun juga syarat duka. Nak, kau adalah darah dari dua dunia, namun jangan pernah melupakan, takdirmu ada di sini. Kau adalah pewaris sah kerajaan Bunian. Suaranya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena sadar bahwa kata-kata itu bisa menjadi pisau yang memutuskan ikatan Arsaka dengan dunia manusia untuk selamanya. Arsaka menatap ibunya lama. Lalu bagaimana dengan kakek dan nenekku? Mereka masih menungguku di dunia manusia. Apakah aku harus meninggalkan mereka begitu saja? Pertanyaan itu mengguncang Ratna. Air mata menggenang di sudut matanya karena ia tahu jawabannya tak akan pernah mudah. Malam itu, istana menjadi saksi sebuah pertemuan besar. Raja Bunian memanggil Arsaka ke aula utama. Dindingnya dipenuhi ukiran kuno, bercerita tentang leluhur Bunian dan kutukan yang diwariskan. Arsaka, suara Raja Bunian bergema berat. Kau harus memilih. Dunia manusia hanya akan mengenalmu sebagai bayangan, sementara dunia Bunian menunggumu sebagai pemimpin. Pilihan itu bagai jurang dalam bagi Arsaka. Ia ingin bersama keluarganya di dunia manusia, namun ia juga merasa terpanggil oleh darah Bunian yang bergejorak dalam dirinya. Di dalam dadanya dua kekuatan bertarung, rasa cinta kepada keluarganya dan tanggung jawab besar yang diwariskan kepadanya. Ketika ragu mulai menguasainya, tiba-tiba aula istana bergetar hebat. Dari celah lantai muncul cahaya hitam pekat, membentuk pusaran besar. Sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan itu. Arsaka, suaranya menggelegar. Kau bukan hanya pewaris, tapi juga kunci terakhir untuk membuka gerbang antara dunia Bunian dan dunia manusia. Semua pasukan Bunian bersiaga. Ratna berusaha melindungi Arsaka, sementara Raja Bunian berdiri di barisan depan dengan tongkat kerajaan di tangannya. Arsaka terkejut, tubuhnya bergetar hebat. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang justru membangkitkan kekuatan tak dikenal. Cahaya biru berpendar dari telapak tangannya, seakan menolak energi kegelapan yang mengancam. Raja Bunian menoleh cepat. Itulah kekuatanmu yang sesungguhnya, Arsaka. Kau harus belajar mengendalikannya. Jika tidak, dunia kita akan hancur dan manusia pun ikut binasa. Pertempuran hebat pun pecah di aula istana. Cahaya biru Arsaka bertabrakan dengan energi hitam sosok gaib itu. Suara ledakan bergema, menghancurkan sebagian pilar dan menggetarkan seluruh kerajaan. Dalam benturan itu, Arsaka melihat sekilas bayangan dirinya, duduk di singgasana Bunian dengan mahkota di kepala, namun wajahnya penuh luka dan kesepian. Ratna menjerit, "Arsaka, jangan takut, ingat siapa dirimu, ingat darah yang mengalir dalam tubuhmu." Suara ibunya menembus keraguan Arsaka. Perlahan ia mulai menstabilkan kekuatannya. Cahaya biru itu berubah semakin terang, mendorong mundur sosok kegelapan. Namun sebelum lenyap, sosok itu tertawa menyeramkan. "Kau boleh menang kali ini, Arsaka. Tapi ingat, darah pewaris tak hanya membawa tahta, ia juga membawa kutukan terakhir." Suaranya menghilang, meninggalkan gema yang membuat semua jiwa di istana bergidik. Setelah pertempuran mereda, Arsaka jatuh terduduk. Tubuhnya lemah, tapi hatinya kini mulai sadar. Ini bukan sekedar pertempuran biasa, melainkan awal dari peperangan besar. Dan ia, suka atau tidak, adalah pusatnya semua.
Langit di atas kerajaan Bunian berubah kelam setelah pertempuran itu. Awan hitam berputar-putar membawa tanda bahwa ancaman belum benar-benar sirna. Arsaka duduk di singgasana kecil di ruang istirahat. Tubuhnya masih lemah, namun matanya terbuka lebar menatap cahaya biru samar yang terus berpendar di telapak tangannya. Itu bukan lagi sekedar cahaya, melainkan tanda bahwa darah pewaris dalam dirinya sudah benar-benar terbangun. Ratna menemaninya dengan penuh haru. Ia tahu anaknya kini berada di jalan yang tak pernah ia bayangkan. "Arsaka," ucapnya lirih, "kau tidak bisa lagi menolak takdirmu. Dunia Bunian memilihmu bukan hanya karena garis darahmu, tetapi karena kekuatanmu sendiri." Namun Arsaka masih diam. Jiwanya diguncang dilema. Apakah ia benar-benar harus meninggalkan dunia manusia, tempat kakek dan neneknya menanti, ataukah ia menerima perannya di kerajaan ini dengan segala konsekuensinya? Raja Bunian masuk dengan langkah berat. Sorot matanya tajam, namun kali ini tidak sekedar perintah seorang raja. Ada ketegangan, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang jarang sekali terlihat dari sosoknya. "Arsaka," katanya dalam suara bergemuruh, "pilihanmu akan menentukan nasib dua dunia. Jika kau menolak tahta, kekuatan itu akan lepas kendali. Dan jika itu terjadi, batas antara dunia manusia dan Bunian akan runtuh. Keduanya akan musnah bersama." Arsaka terdiam. Pilihan yang ia pikir hanya soal hati, ternyata lebih besar dari itu. Ia tak hanya memutuskan hidupnya, tapi juga masa depan ribuan jiwa, baik manusia maupun Bunian. Dalam hatinya ia mendengar lagi suara sosok gelap yang sempat menantangnya, kutukan terakhir. Kata-kata itu terus menggema, seolah mengikat setiap helaian napasnya. Malam itu sebuah upacara dilakukan. Haula kerajaan dihias dengan simbol-simbol kuno. Api biru menyala di setiap sudut, menandai ritual penentuan nasib seorang pewaris. Semua mata memandang Arsaka, anak muda yang separuh darahnya manusia, namun kini duduk di tengah lingkaran api Bunian. Ratna berdiri tak jauh, hatinya bergemuruh, antara bangga dan takut kehilangan anaknya selamanya. Raja Bunian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Hari ini, pewaris sejati akan menentukan jalannya. Arsaka, apakah kau menerima tahta dan hidup sebagai Raja Bunian selanjutnya, atau kau menolak dan menghancurkan dua dunia sekaligus?" Suara itu menggema seolah menguji seluruh isi kerajaan. Arsaka memejamkan mata. Ia melihat wajah kakek dan neneknya yang masih menunggu di dunia manusia. Ia juga melihat wajah ibunya Ratna yang kini hanya bisa hidup di dunia Bunian. Pilihan itu membuat hatinya hampir hancur. Ia ingin keduanya, tapi dunia tidak mengizinkan. Tiba-tiba cahaya biru dari tubuhnya makin kuat, merambat memenuhi ruangan. Api biru yang menyala di sekelilingnya bergoyang hebat, seolah tunduk pada energi yang mengalir dari dalam dirinya. Arsaka berdiri dengan gagah, meski masih remaja, sorot matanya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih tua dari usianya. Aku tidak akan membiarkan dua dunia hancur," ucapnya lantang. "Jika takdirku adalah menjadi penghubung, maka aku akan menerimanya. Aku akan menjadi Raja Bunian, tapi aku tidak akan pernah melupakan dunia manusia. Aku adalah Arsaka, darah dari dua dunia." Sorak-sorai memenuhi aula, tapi ada juga bisik-bisik ketakutan, sebab keputusan Arsaka bukan hanya menerima tahta, tapi juga menciptakan jalan baru yang tak pernah ada sebelumnya, seorang raja yang berdiri di dua dunia sekaligus. Itu artinya kutukan terakhir bisa bangkit kapan saja, karena keseimbangan antara dua alam akan selalu rapuh. Ratna menangis, kali ini bukan karena duka, tapi karena kebanggaan. Ia tahu anaknya telah melampaui dirinya. Arsaka bukan lagi sekedar pewaris, melainkan takdir itu sendiri. Namun dari kejauhan, di balik kegelapan yang masih bersembunyi, sosok berjubah hitam kembali muncul menatap istana dengan senyum menyeramkan. "Baiklah Arsaka, kau memilih tahta, tapi jangan lupa, kutukan terakhir baru saja dimulai." Dan begitu upacara usai, kerajaan Bunian resmi memiliki pewaris baru. Arsaka duduk di singgasana, tubuhnya dipenuhi cahaya biru, namun bayangan gelap perlahan merayap di baliknya. Masa depannya kini menjadi teka-teki. Apakah ia akan menjadi penyelamat dua dunia,
atau justru pembawa kehancuran? Dan begitulah sahabat Langit Hitam, kisah panjang keluarga Dharma, Ratna, dan Arsaka akhirnya menemukan titik terang, atau mungkin malah gelap yang baru. Kutukan terakhir ternyata bukan akhir, melainkan awal dari sebuah bab yang lebih besar. Dunia manusia dan bunian kini terhubung lewat darah seorang anak kecil bernama Arsaka, pewaris sejati yang bisa menjadi penyelamat atau justru bencana terbesar. Kalau kalian merasa cerita ini merinding sampai ke tulang, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Arsaka akan membawa kedamaian atau justru membuka gerbang kehancuran? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Langit Hitam agar kalian tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, di sekitar kita ada rahasia yang tidak pernah benar-benar tidur, dan kami akan membawanya langsung ke telinga kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah waspada, karena gelap selalu mengintai.